Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naufal dari kelas F. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa manusia bisa berpikir, merasa, dan bertindak dengan cara yang begitu berbeda? Ada yang tenang, ada yang mudah marah, ada yang logis, ada juga yang lebih mengandalkan perasaan. Nah, untuk memahami kenapa manusia bisa begitu rumit, para ahli psikologi selama bertahun-tahun membuat berbagai teori tentang siapa sebenarnya manusia itu. Di video ini, kita bakal bahas 4 teori psikologi paling berpengaruh yang menjelaskan perilaku manusia. Siap? Yuk, kita mulai. Kita mulai dari teori pertama, teori psikoanalisis, yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Freud percaya, sebagian besar perilaku manusia dikendalikan oleh pikiran tak sadar, yaitu hal-hal yang tersembunyi di dalam diri kita, seringkali berasal dari pengalaman masa kecil. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 bagian. Id, yang mewakili dorongan dan keinginan dasar. Ego, yang menjadi penengah antara keinginan dan kenyataan, dan superego, yaitu suara hati dan moral kita. Bayangkan kamu ingin makan kue di meja, tapi kue itu punya temanmu. Nah, si id asteris bilang, ambil aja. Si superego bilang, jangan, itu nggak sopan. Sementara ego mencoba menengahi, tunggu aja sampai temanmu datang. Freud berpendapat, konflik antara ketiga bagian ini membentuk kepribadian dan perilaku kita. Walau banyak yang menganggap teorinya terlalu dramatis, ide tentang alam bawah sadar tetap jadi dasar penting dalam psikologi modern. Teori behavioristik. Teori kedua datang dari aliran behavioristik. Kalau Freud bicara tentang pikiran bawah sadar, maka behavioristik fokus ke perilaku yang bisa diamati secara langsung. Tokoh utamanya adalah John B. Watson dan B. F. Skinner. Mereka percaya bahwa manusia lahir seperti kertas kosong, dan perilaku kita dibentuk oleh lingkungan melalui proses belajar. Misalnya, ketika kita melakukan sesuatu dan mendapat hadiah, kita cenderung mengulanginya lagi. Sebaliknya, kalau kita mendapat hukuman, kita akan menghindarinya. Ini disebut penguatan dan hukuman. Contohnya, kamu rajin belajar, lalu nilaimu bagus. Nah, rasa senang itu jadi penguatan positif. Tapi kalau kamu mencontek lalu ketahuan, kamu belajar untuk tidak melakukannya lagi. Menurut teori behavioristik, perilaku manusia bisa diprediksi dan dibentuk lewat pengalaman. Sederhana, tapi sangat berpengaruh, bahkan sampai ke dunia pendidikan dan manajemen modern. Teori humanistik. Berikutnya, ada teori humanistik, yang bisa dibilang paling optimis tentang manusia. Tokohnya adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi luar biasa untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Maslow memperkenalkan hierarki kebutuhan, berbentuk piramida. Lapisan paling bawah adalah kebutuhan dasar seperti makan dan tidur. Lalu kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial atau kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan yang paling atas, aktualisasi diri, yaitu ketika seseorang hidup sesuai potensi tertingginya. Rogers menambahkan, agar manusia bisa tumbuh dengan sehat, ia butuh penerimaan tanpa syarat dari lingkungan, diterima apa adanya, tanpa harus berpura-pura. Jadi, teori humanistik melihat manusia bukan sebagai makhluk yang dikendalikan oleh dorongan atau lingkungan, tapi sebagai individu yang punya kebebasan, kesadaran, dan tujuan hidup asteris. Singkatnya, teori ini mengingatkan kita bahwa manusia itu baik secara alami, asal diberi kesempatan dan lingkungan yang mendukung untuk berkembang. Teori kognitif. Teori terakhir adalah teori kognitif. Kalau behavioristik bilang kita hanya bereaksi terhadap lingkungan, teori ini berkata sebaliknya, manusia itu aktif berpikir dan memproses informasi. Tokoh pentingnya adalah Jean Piaget, yang meneliti bagaimana anak-anak belajar dan berpikir. Menurutnya, manusia membangun pemahamannya sendiri tentang dunia melalui proses berpikir yang terus berkembang seiring usia. Misalnya, ketika kamu belajar sesuatu yang baru, otakmu tidak hanya menyerap informasi, tapi juga mencoba menghubungkannya dengan pengalaman lama, agar kamu benar-benar paham. Teori kognitif sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, psikologi modern, bahkan dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, karena meniru cara manusia berpikir dan belajar. Dan disinilah poin pentingnya, teman-teman. Keempat teori ini, psikoanalisis, behavioristik, humanistik, dan kognitif, bukan hanya nama-nama yang ada di buku kuliah. Mereka adalah kacamata yang bisa Anda pakai setiap hari.
Misalnya, saat Anda merasa marah tanpa alasan jelas, mungkin kacamata psikoanalisis akan membantu Anda melihat bahwa ada dorongan atau konflik dari alam bawah sadar yang belum terselesaikan. Atau ketika Anda gagal membentuk kebiasaan baik, kacamata behavioristik akan mengingatkan Anda, "Hei, lingkungan saya belum mendukung, saya perlu mengganti stimulus dan memperkuat reward atau konsekuensinya." Lalu, di saat Anda merasa kehilangan arah atau potensi Anda tertahan, humanistik hadir untuk berbisik, Anda punya potensi luar biasa. Apa yang menghalangi Anda untuk aktualisasi diri? Dan di dunia yang serba cepat dan penuh informasi ini, kacamata kognitif akan menjadi filter penting, membantu Anda menganalisis, mengambil keputusan, dan melawan bias-bias yang sering menyesatkan pemikiran kita. Memahami kompleksitas ini adalah kekuatan. Ini adalah kunci untuk tidak lagi menghakimi orang lain secara instan, melainkan melihat mereka sebagai produk unik dari pengalaman, pengondisian, dan proses berpikir yang berbeda-beda. Ini juga kunci untuk menjadi lebih sabar, lebih empatik, dan yang terpenting, lebih otentik pada diri sendiri. Maka dari itu, saya ingin menantang Anda. Teruslah bertanya dan terapkan pemahaman ini untuk melihat diri Anda dan orang lain dengan kacamata yang baru. Mulai besok, coba identifikasi minimal satu perilaku orang di sekitar Anda dan jelaskan melalui salah satu teori ini. Saya penasaran, teori mana yang paling Anda jadikan tool untuk memecahkan masalah pribadi Anda minggu ini? Apakah Anda mencoba mengubah mindset kognitif, atau Anda mulai mencari tahu apa kebutuhan dasar Anda yang belum terpenuhi, humanistik? Mari kita bawa diskusi ini ke tingkat yang lebih dalam. Bagikan pandangan dan studi kasus pribadi Anda di kolom komentar. Komunitas ini ada untuk saling mendukung dan belajar. Jangan pernah berhenti untuk menggali. Karena di dalam diri Anda sendirilah terletak ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya Naufal Ardana. Jangan lupa like jika konten ini bermanfaat, share ke teman-teman yang sedang mempelajari diri, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video bedah studi kasus berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah menjadi pembelajar seumur hidup.